Jadi sekarang kita pengen bahas tentang security. Jadi gimana sih cara nge-secure device IoT kita kalau seandainya udah ada di Google Cloud. Caranya sederhana banget sebenarnya. Jadi di Google Cloud IoT Core ini punya beberapa security fitur. Jadi dia punya per device public key dengan JWT. Jadi masing-masing device itu nanti bisa punya private and public key pair yang sama atau berbeda. Kalau seandainya teman-teman pengen bikin setiap device punya public key dan private key pair yang berbeda, itu bisa juga. Nah, kenapa sih tujuannya dilakukan kayak gitu? Supaya mengurangi surface attack. Jadi kalau misalkan public key atau private key-nya leak keluar, itu akan yang leak cuma satu, ya udah yang bermasalah cuma satu device. Tapi kalau seandainya teman-teman punya public key pair untuk semua device yang sama, masalahnya nanti kalau seandainya public key-nya leak atau bocor, teman-teman harus mengganti semua public key yang ada di semua device, dan itu PR. Makanya di sini ada per device public private key using JWT, gunanya untuk mengurangin surface attack. Nah, terus kenapa ada JWT? Sederhana, karena kalau kita pakai JSON Web Token, itu kan ada expiration time. Kalau seandainya kita ada compromise, katakan token kita compromise, orang bisa dapat token kita, si JWT itu kan by default nanti dia akan expire. Jadi ya udah, kalau nanti udah expire, dia akan invalidate sendiri, jadinya si attacker jadi nggak bisa akses lagi. Kira-kira kayak gitu. Terus dia support dua macam, ada RSA dan elliptic curve algorithm untuk nge-verify signature dari key-nya. Kemudian dia juga dilengkapi sama TLS 102 connection, dan dia juga pakai root certificate untuk mengidentifikasi apakah server yang teman-teman connect itu adalah server Google Cloud atau bukan. Terus ya ini tadi, dia udah integrasi sama GCP IAM, jadi teman-teman bisa specify yang bisa ngakses ini, role-nya apa, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada apa sih namanya, diagram yang dipakai untuk nge-generate si device credential. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat di sini adalah provisioner, bisa kita atau bisa CLI. Kemudian kita akan buat namanya key pair, public key dan private key. Kemudian setelah kita buat, kita bisa ngeregisterin device kayak yang saya tunjukin tadi di dashboard. Kita create device, kita kasih device ID-nya, dan kita kasih public key. Setelah kita nge-create ini, si device manager-nya nanti akan nge-save public key yang udah kita kasih. Kemudian setelah dia di-save, dia akan ngirim signal OK, dan kemudian private key yang udah kita buat di sini nanti akan digunakan langsung di device. Bentukannya kayak gimana nanti saya akan lihat ini demo. Tapi flow-nya kira-kira kayak gini. Create key pair, create device, kemudian store private key di device-nya. Nah, ini untuk nge-generate RSA key dan elliptic curve key-nya. Jadi ada dua opsi, teman-teman bisa pakai yang manapun. Yang pertamanya kita pakai OpenSSL, kita di sini nge-generate RSA, dan kita nge-generate RSA private, dan kemudian setelah kita dapat private, kita akan generate public key-nya. Nah, yang akan kita kasih ke Google Cloud Core ketika kita nge-registerin device adalah si public key. Jadi either itu RSA public PEM atau EC public PEM, kira-kira kayak gitu. Kalau seandainya tadi teman-teman lihat di sini ada authentication, nanti key yang udah kita buat akan kita registerin di, key yang udah kita buat akan kita registerin di sini, di authentication ini. Kita akan masukin public key-nya kalau kita enter manual, atau kita bisa upload filenya. Nah, terus device authentication. Tadi kita udah ngeregisterin public key, sekarang gimana caranya kita nge-authenticate device ketika device itu pengen connect ke internet. Jadi sederhana, karena tadi dia menggunakan JWT, jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita akan generate JWT-nya, kemudian ketika kita men-generate JWT-nya di sini, kita akan langsung sign JWT-nya itu dengan private key yang udah kita punya. Jadi ini, device user private key to sign a JSON Web Token. Jadi kita create JWT-nya dan kita sign dengan private key. Kemudian token itu nanti yang akan kita pakai untuk connect ke si Google Cloud IoT Core, ke MQTT Bridge-nya. Dan di sini dia akan verify JWT signature-nya dengan public key yang udah kita kasih. Kalau seandainya valid, dia akan balik ke connected. Dia akan si device ini akan berhasil connect ke si MQTT Bridge-nya. Sesederhana itu.